Seorang bocah kecil terpojok di tengah hutan lebat setelah dikepung oleh segerombolan serigala gurun yang kelaparan. Tanpa membuang waktu, kawanan monster itu langsung menerjang dengan mulut menganga, siap mencabik tubuh bocah tersebut. Karena ketakutan, bocah itu hanya bisa memejamkan mata sekuat tenaga sambil pasrah menunggu nasibnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang menyilaukan melesat membelah udara. Dalam sekejap, seluruh serigala itu tercabik hingga hancur berkeping-keping. Setelah debu mulai menghilang, seorang pria misterius menghampiri bocah itu. Dengan suara tenang, dia mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir dan bahaya telah berlalu. Bocah itu perlahan membuka matanya yang masih dipenuhi air mata. Saat mendongak, dia melihat seorang pendekar pedang tampan sedang mengulurkan tangan kepadanya sambil menawarkan kesempatan untuk kembali ke kota. Tanpa ragu, bocah itu menggenggam tangan penyelamatnya dan mengikuti pria tersebut meninggalkan hutan. Dia sama sekali belum menyadari bahwa takdir besar sedang menunggunya. Beberapa tahun kemudian, bocah itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda bernama Chen Shi. Di depan banyak orang, dia dengan santai memanggil beberapa prajurit kerangka. Orang-orang di sekitarnya langsung membicarakan profesinya yang tergolong langka. Namun di dalam hati, Chen justru mengeluh. Menurutnya, menjadi seorang shadow mage ternyata terlalu biasa dan sama sekali tidak sehebat yang dibayangkannya. Dia sadar bahwa para kerangka yang dipanggilnya sangat lemah. Bahkan, mereka lebih mirip beban daripada pelindung. Akibatnya, Chen Shi hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa menyalahkan pemain lain yang menolak bekerja sama dengannya. Yang paling membuatnya kecewa adalah nilai kekuatan mentalnya mencapai 150, angka yang seharusnya menjamin dia memperoleh profesi yang luar biasa. Namun ketika membuka layar statusnya, kenyataan yang terlihat justru sangat menyedihkan. Semua atributnya berada di level 0 dengan nilai yang benar-benar biasa. Hal itu membuat Chen Shi penasaran dengan hasil yang akan diperoleh satu-satunya siswa berbakat lain di akademinya, yaitu Jiang Qinyu. Dia bertanya-tanya profesi seperti apa yang akan dibangkitkan gadis itu. Tepat saat itu, sebuah pengumuman bergema dengan suara keras. Jiang Qinyu berhasil memperoleh kelas SSS Void Walker. Tubuh gadis itu langsung diselimuti pusaran energi sihir yang berkilauan. Seluruh kerumunan sontak bersorak kagum. Semua orang memandangnya dengan penuh rasa iri. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Shi yang memiliki kekuatan mental jauh lebih tinggi justru mendapatkan profesi yang jauh lebih buruk. Padahal seseorang dengan nilai mental yang lebih rendah malah berhasil memperoleh kelas dewa. Di tengah kerumunan, Chen Shi hanya bisa berdiri terdiam. Dia mulai membayangkan betapa kecewanya Paman Luo setelah mengetahui bahwa dirinya hanya memperoleh profesi yang begitu lemah. Terlebih lagi, faksi elit itu hanya menerima para jenius terbaik untuk bergabung ke dalam barisan legendaris mereka. Sementara itu, instruktur akademi mengumumkan bahwa ujian rekrutmen resmi akan dimulai tepat 1 bulan lagi. Dia juga menegaskan bahwa hanya para pemula yang memiliki kelas langka atau kelas tersembunyi yang benar-benar memiliki peluang untuk lolos. Ucapan itu langsung menghancurkan harapan para siswa biasa yang baru saja membangkitkan kelas standar. Di tengah kerumunan yang masih ramai membicarakan hasil awakening hari itu, Chen Shi berjalan melewati mereka tanpa memedulikan apapun. Dia juga mengabaikan semua pujian yang terus diarahkan kepada teman sekelasnya yang jenius. Yang dia inginkan saat itu hanyalah sedikit ketenangan setelah menjalani hari yang begitu melelahkan. Tak lama kemudian, dia tiba di panti asuhan tempatnya tinggal. Dia menaiki anak tangga perlahan hingga masuk ke dalam. Pengasuh panti yang baik hati langsung menyadari wajah muram Chen Shi. Dia bertanya, mengapa Chen Shi terlihat begitu sedih? Lalu khawatir kalau hari awakening tidak berjalan sesuai harapannya. Chen Shi hanya masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara. Dia menutup pintu seolah ingin menjauh dari dunia yang begitu berisi. Sesampainya di dalam kamar, dia langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Dengan pahit dia menerima kenyataan bahwa di dunia ini, bakat alami selalu mengalahkan kerja keras. Meski begitu, dia tidak berniat menyerah. Dia bertekad akan terus berburu monster dan menaikkan level sampai sihir. Bayangannya benar-benar menjadi kuat. Dia ingin membuat Paman Luo bangga, dan yang terpenting, dia ingin bergabung dengan faksi elit legendaris itu. Tiba-tiba sebuah gangguan aneh muncul tepat di depan matanya. Chen Shi langsung bangkit dari tempat tidur dengan wajah terkejut. Sebuah layar berwarna biru yang bercahaya muncul begitu saja di hadapannya. Di layar itu tertulis sebuah pesan kesalahan. Sistem tidak kompatibel dengan layanan ini. Chen Shi berkali-kali menyentuh layar tersebut dengan panik.
Dalam hati dia bertanya-tanya apakah perjalanannya sudah berakhir, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Namun beberapa saat kemudian, pesan kesalahan itu tiba-tiba menghilang. Mata Cheng Xi langsung membelalak. Sebuah pemberitahuan baru muncul. Dia berhasil membuka kemampuan spesial bernama Arcane Grace, sebuah kemampuan yang benar-benar akan mengubah seluruh cara bertarungnya. Pada layar itu juga muncul simbol besar bertuliskan No Cooldown. Artinya, semua skill miliknya kini tidak lagi memiliki waktu tunggu. Cheng Xi hanya bisa menatap kedua tangannya dengan wajah tidak percaya. Saat akhirnya dia menyadari apa arti kemampuan itu, dia langsung berteriak sekencang-kencangnya. Saking kerasnya teriakan tersebut, para tetangga di luar sampai mengira Cheng Xi sudah kehilangan akal. Kemampuan mengurangi cooldown hingga 0 detik biasanya hanya bisa didapatkan dari perlengkapan yang harganya sangat mahal, bahkan untuk penyihir biasa. Cheng Xi langsung menghitung jumlah mana yang dimilikinya. Dia terkejut saat menyadari bahwa mana tersebut kini cukup untuk memanggil 20 prajurit kerangka sekaligus. Tanpa membuang waktu, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, puluhan kerangka bercahaya memenuhi seluruh ruangan. Pemandangan itu membuktikan bahwa dugaannya benar. Selama persediaan mananya terus bertambah, dia bisa terus memanggil pasukan tanpa henti. Saat itu juga, Cheng Xi mulai membayangkan masa depan. Suatu hari nanti, bahkan Bone Dragon legendaris pun akan tunduk di bawah perintahnya. Kemampuan itu akan mengubahnya dari pemanggil lemah yang selalu diremehkan menjadi Supreme Commander dari pasukan kegelapan yang tidak pernah berhenti bertarung. Setelah memahami kekuatan barunya, Cheng Xi langsung menyusun rencana. Selama 1 bulan ke depan, dia akan berlatih sekeras mungkin. Dia ingin menjadi begitu kuat hingga faksi elit legendaris tidak punya pilihan selain menerimanya. Cheng Xi kemudian turun ke lantai bawah sambil membawa pasukan kerangkanya. Pengurus panti asuhan sampai terkejut melihat puluhan kerangka berjalan mengikutinya. Sebelum pergi, Cheng Xi berjanji dalam hati bahwa dia akan menaklukkan ujian seleksi yang akan datang dan membuat Paman Luo benar-benar bangga. Tak lama kemudian, dia tiba di lobi dungeon yang dipenuhi para petualang pemula. Sebagian besar dari mereka sudah membentuk kelompok agar peluang bertahan hidup menjadi lebih besar. Melihat keadaan itu, Cheng Xi sadar bahwa hampir tidak ada lagi orang yang berani memasuki dungeon seorang diri. Tiba-tiba sebuah suara yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. Mantan pacarnya, Lucy, menatapnya dengan dingin. Dia menyuruh Cheng Xi berhenti berusaha ikut masuk ke lingkungan pergaulannya. Di samping Lucy berdiri pacar barunya yang kaya raya, Xing Wei. Dengan senyum mengejek, Xing Wei menghina kelas pemanggil kerangka milik Cheng Xi yang menurutnya sangat menyedihkan. Melihat mereka berdua pergi bersama, Cheng Xi sama sekali tidak merasa terkejut. Baginya, pengkhianatan seperti itu sudah bisa ditebak sejak awal. Karena para pemain lain terlalu takut kepada Xing Wei untuk bergabung dengannya, Cheng Xi akhirnya memutuskan memasuki dungeon seorang diri. Dari kejauhan, seorang pria misterius yang mengenakan topeng diam-diam memperhatikan semua gerak-geriknya. Saat Cheng Xi melangkah melewati portal yang bercahaya, pria itu terus mengawasinya dengan tatapan tajam. Beberapa saat kemudian, dia menghubungi atasannya. Dia melaporkan bahwa target telah resmi memasuki area ujian. Sementara itu, Cheng Xi sudah berada di dalam dungeon. Berbagai pemberitahuan sistem mulai muncul, menjelaskan aturan dan bahaya yang ada di tempat tersebut. Tanpa sedikit pun ragu, dia melangkah melewati batas cahaya berwarna biru, meninggalkan satu-satunya zona aman di pintu masuk, dan memulai ujian yang sesungguhnya. Begitu Cheng Xi melangkah keluar dari zona aman, sepasang mata hijau yang menyala langsung muncul dari balik kegelapan. Tak lama kemudian, terlihat sekawanan tikus cahaya level 1 yang siap mencabik siapapun yang berani masuk sendirian. Pemain biasa pasti akan panik jika dikepung monster sebanyak itu tanpa memiliki satu tim. Namun Cheng Xi tetap tenang. Dia mulai mengalirkan sihir bayangannya dan membangun barisan pertahanan dari para prajurit kerangka yang menjadi tameng di garis depan. Dengan sekali gerakan, dia memanggil para penjaga kerangkanya untuk menghadapi gelombang monster yang datang. Cheng Xi mengangkat tongkat sihirnya dengan penuh percaya diri. Energi bayangan langsung menyebar ke segala arah. Puluhan prajurit kerangka terus bermunculan tanpa henti. Berkat sistem miliknya yang sudah rusak, semua batas cooldown benar-benar diabaikan. Di tengah proses pemanggilan itu, Cheng Xi sempat melihat bar mana miliknya. Persediaan mananya mulai menipis dengan sangat cepat. Meski begitu, dia tetap berhasil memanggil 40 prajurit undead yang langsung memenuhi seluruh area dungeon. Di depan mereka, kawanan tikus kantor menyerbu tanpa rasa takut sedikit pun.
Chenji hanya mengarahkan tongkatnya ke depan, dengan suara dingin dia memberi satu perintah singkat. Habisi mereka. Dalam sekejap pasukan kerangkanya menerjang maju. Pedang-pedang mereka dengan mudah membelah tubuh para tikus monster seperti memotong sebuah tahu. Monster-monster itu bahkan tidak sempat memberikan perlawanan berarti. Setiap kali seekor monster tumbang, Chenji langsung memperoleh poin pengalaman dengan sangat mudah. Jejak bangkai tikus pun mulai memenuhi lorong dungeon. Sementara Chenji berjalan santai semakin jauh ke dalam dungeon, pasukan undead miliknya terus membantai setiap monster yang berani menghalangi jalan. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan sistem muncul. Level Chenji naik menjadi level 1.